kelas 4 ya. Sebentar Varian ya, sebentar. Ini nge-lag nih. Makan udah jam 12. Halo. Ya. Ya. Tadi kita depan. Ya tadi kita salah kali di kelas kolaborasi. Oh bisa. Ya. Kalau nggak salah tadi yang kelas 5C informasi di YouTube yang kalian berikan. Pak Mati datang. Jadi pasti anak-anak masuk kolaborasi pasti. Komputer bapaknya nge-lag. Sebentar. Ini ada yang mau masuk dulu. Ya, komputernya. Ini yang kelas 4 minta tolong dimatikan dulu, di mute. Ayo, yang kelas 4. Yang kelas 4 tolong di mute dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Yuk, yang kelas 4 di mute dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Pak, gambar Bapak nge-lag, Pak. Iya, Pak. Gambar Bapak udah gerak. Selamat siang, Pak. Siapa yang hilang? Alvaro, mic-nya dimatiin dulu. Ayo, Alvaro. Piko, kalau Piko bertanya mic ini penting atau tidak, penting. Ya, kita akan mulai ya anak-anak ya. Silakan di mute dulu mic-nya supaya apa? Supaya informasi yang akan Bapak sampaikan itu bisa dipahami oleh kalian semua. Ya. Jadi silakan di mute dulu. Boleh silakan ini sekarang. Silakan Pak Rian untuk merekam. Mana variannya, Pak? Pak, ada pelajaran lagi? Bukan pelajaran. Ini hanya informasi dari sekolah buat kalian. Ini dari kelas berapa, Pak? Ya sebentar dong, kan Bapak belum menjelaskan. Selamat siang, Pak. Pagi-pagi kan belajar. Informasi dari apa, Pak? Oke, jadi nanti hari ini kegiatannya ada informasi dari sekolah untuk kalian, dari Bapak dan dari Pak Stefanus. Nah, jadi ya anak-anak silakan di mute dulu, Matthew dan yang lainnya ya. Nah, untuk kelas 4, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Baik. Untuk kelas 5. Untuk kelas 5 suara Bapak terdengar jelas? Baik, ya terima kasih kalau sudah terdengar jelas. Untuk kelas 6 sudah terdengar jelas? Oke, baik anak-anak, selamat siang. Yang Pak. Yang Pak. Yuk, Gwen, di mute dulu. Yuk, yang lain juga sama di mute dulu ya. Ya,
Kita akan mulai kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Siapa itu? Oh, ada yang masih terbuka? Gwen? Baik. Kita akan mulai ya. Jadi hari ini informasi yang pertama. Aduh, ini siapa yang pakai kaos dalam aja ini? Galih, tolong pakai seragam ya atau pakai kaos. Jangan pakai kaos dalam saja. Pakai kaos yuk. Ya, kita akan mulai informasi yang pertama dari Pak Stefanus dulu ya. Silakan Pak Stefanus untuk menjelaskan kegiatan hari ini. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Thomas. Selamat siang semuanya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Sehat untuk kita Siang, Pak. semua. Selamat siang, Pak. Mungkin kalau untuk yang kelas 6 sudah tidak begitu asing dengan muka Bapak ya. Tapi kalau untuk adik-adik kelas 5, kelas 4, siapa sih Pak Stefanus tuh? Ya, Pak Stefanus tahun ajaran ini membantu Pak Tarno di bagian kurikulum. Terus agenda kita siang hari ini itu sebenarnya mau apa sih Pak? Dari tadi ada yang bertanya. Jadi hari ini itu agendanya oleh Pak Stefanus dan Pak Thomas itu akan menyampaikan mengenai apa sih program-program sekolah yang mendekati ke kalian, paling dekat dulu dengan kalian. Nah nanti selebihnya mungkin akan mungkin suara Bapak ya yang kurang teriak ya. Oke, agendanya itu kita akan membahas mengenai program paling dekat dengan kalian terlebih dahulu. Apa yang ya istilahnya yang akan bisa kamu laksanakan terlebih dahulu. Kemudian membukanya di mana, kemudian langkahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, Bapak akan mulai ya, anak-anak. Sudah siap semua kan ya? Oke, Bapak akan mempresentasikan terlebih dahulu. Harap bersabar. Siap. Selamat pagi juga. Bentar ya, karena di sini ada 3 mic. Jadi Bapak harus agak sedikit melambat, tidak seperti biasanya. Oke. Oke. Apakah kelas 5 sudah ya? Sudah proses berputar ya? Kelas Sudah semua ya? 456 sudah semua ya? Oke, sudah terlihat apa yang Bapak presentasikan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Lupa. Oke. Belum terlihat ya? Masih hitam ya? Nah, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Ini kasihan ya kalau yang terlambat kita nggak bisa nge-add sekarang ya Pak Thomas ya, harus menunggu dulu. Nah, ada beberapa hal yang akan Pak Thomas dan Pak Stefanus sampaikan hari ini, dan langsung saja kita ke bagian intinya. Yang pertama, kemarin di awal tahun itu kalian sudah menerima yang namanya kode siswa. Ya. Kode siswa itu, bentar, ini baru proses muter. Tadi ada yang masuk nih, Bapak nyuri-nyuri. Bentar ya. Nah, oke. Nah, kalian waktu awal tahun itu kan menerima
seperti ini ya? Kode SCH. Iya, Pak. Ya. Nah, si kode SCH ini jangan kamu, terutama yang bawah ini, jangan kamu kasihkan ke teman-temanmu ya. Jangan sampai ini kamu berikan ke teman-temanmu, karena ini nanti untuk membuka backlink di rapotmu, link individumu, kemudian juga mungkin ulangan, kemudian PTS, PAT. Nah, itu nanti akan menggunakan kode ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau ada temanmu yang iseng. Pak, suara Bapak jadi kecil. Kalau ada temanmu yang iseng itu tidak berimbas ke kalian. Jadi Bapak Ibu guru tahu nih, oh punyanya kodenya misalnya ini HHKLMNJI, ini punyanya Stefanus gitu kan. Berarti kalau yang mengerjakan dengan kode ini HHKLMNJI itu kemudian di situ datanya, di atasnya datanya Pak Thomas gitu, berarti yang iseng siapa? Stefanus atau Thomas? Pak Thomas. Pak Thomas Yang Itu iseng? orangnya yang ngandelein. Iya benar, yang iseng adalah Pak Stefanus. Orang yang punya password HHKLMNJI ini Stefanus, berarti Pak Stefanus mengerjakan punyanya Pak Thomas. Nah, itu jadi maksud dan tujuannya adalah menghindari hal-hal seperti itu gitu. Sensor, Kemudian, di awal Pak. tahun dulu, ini Bapak sedikit curhat ya. Di awal tahun dulu pada waktu pertama kali kita menggunakan Classroom, itu ada beberapa siswa yang mengerjakan asal-asalan tuh menggunakan namanya. Ada yang AAA, ada yang macam-macam lah, menggunakan nama-nama samaran gitu. Nah, menghindari hal-hal tersebut, maka pihak sekolah, Bapak Ibu guru membuatkan password dan kode siswa ini. Tujuan dan maksudnya adalah menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan semua. Jadi harapannya anak-anak tetap menjaga kerahasiaan si password. Yang digunakan adalah password pertama kali ya, pertama kali yang pada waktu itu diberikan oleh wali kelasmu. Pak, password saya ubah. Atau Pak, saya dapat password baru nih dari Pak Stefanus. Tetap password yang digunakan adalah password lama yang diberikan oleh wali kelasmu. Password atau kode siswa yang diberikan oleh wali kelasmu. Itu adalah yang digunakan oleh semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 memiliki kode siswa yang beraneka macam. Jadi bukan lagi password yang ada di email kamu. Jadi nanti kalau misalnya kamu dapat Google Form, kemudian di dalam Google Form-nya itu diminta untuk kode siswa gitu ya. Nah, itu yang kamu pakai adalah kode siswa yang di bawah email ini. Yang pertama kali diberikan. Jadi misalnya ada, Pak, saya kemarin ganti email nih. Kelas 6 misalnya ada Gerald tuh. Gerald kan ganti email, ganti alamat email. Tetap yang digunakan adalah password kode yang lama. Ya, berarti tetap kode yang lama yang pertama kali dipakai. Yang pertama kali dikirim ke kamu. Pak, punya saya yang pertama kali hilang. Saya harus menghubungi ke siapa? Kalau kelas 6 bisa langsung menghubungi Pak Stefanus, tapi kalau yang kelas 5 dan kelas 4 mungkin kan belum punya nomor Bapak ya. Jadi kamu bisa menghubungi wali kelasmu. Nanti kalau wali kelasmu tidak bisa menemukan alamat emailmu dan passwordmu yang pertama kali, nanti biasanya wali kelas akan bertanya ke Bapak. Itu kaitannya dengan kode siswa. Untuk pertanyaan kita tampung nanti saja ya Pak Thomas ya. Di bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Jadi nanti kalau ada yang punya pertanyaan disimpan dulu. Kalau perlu ditulis dulu biar tidak lupa di buku atau di HP-mu. Nanti di bagian terakhir ada sesi tanya jawab. Nah, Bapak akan beranjak ke yang berikutnya. Setelah kode siswa, Bapak akan membahas mengenai kehadiran. Bukti kehadiranmu itu bisa Bapak Ibu lihat. Sekarang bukan lihat secara tatap muka, tetapi dari link-link yang ada. Misalnya nih Bapak kelas 6, Bapak minta di Meet pagi itu selalu ada absensi gitu ya.
Silahkan yang hadir untuk meet pagi untuk absen. Nah, tuh kemudian setelah itu ada kalau bahasa Indonesia itu ada lagi, kalau bahasa Indonesia ada meet-nya, Bapak data lagi tuh yang hadir di meet siapa. Nah, itu Bapak data lagi. Pak, kenapa kok sudah ada di meet pagi harus ada lagi Pak Guru Bidang Studi atau Pak Stefanus sendiri kok masih minta lagi nih untuk bukti kehadiran? Kenapa nggak jadi satu saja? Nah, takutnya begini, di pagi hari mungkin kamunya hadir gitu ya, hadir ketika tidak ada gangguan masalah jaringan dan lain sebagainya, di pagi harinya hadir, tapi ketika di siang hari kamunya tidak hadir karena mungkin masalah jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu makanya ada lagi nih, kalau di kelas 6 itu sampai 3, kalau yang ketiga itu adalah yang di classroom itu yang menggunakan foto. Nah, kalau yang menggunakan foto itu merupakan bukti kehadiran secara kompleksmu. Jadi bahwa kamu tidak ikut meet di hari itu, tetapi kamu ikut dalam pembelajaran. Nah, kalau yang kelas 4 dan kelas 5, mungkin kamu bisa menanyakan ke wali kelasmu nantinya. Bukti kehadiran itu kenapa kok bisa banyak sekali sih Pak? Ya karena memang sekarang kita tidak sedang tatap muka gitu. Jadi kita berada di rumah, kalian ada di rumah, Pak Stefanus mungkin di kantor, atau mungkin di sekolah, atau di kelas, atau di rumah juga. Nah, di situ Bapak bisa memantaunya dari mana kalau kamu hadir atau tidak. Bukti dari ini, bukti kehadiran ini. Pak, bukti kehadiran ini kemudian nantinya untuk apa sih? Bukti kehadiran itu nanti berujungnya pada rapot. Nah, di rapot itu kan ada kan, hadir berapa kali, izin berapa kali. Kemudian selain bukti kehadiran juga merupakan bukti tanggung jawabmu. Jadi misalnya Pak Thomas mau ngasih nilai kerajinannya anak A misalnya. Si A itu buktinya dari mana kok tanggung jawabnya saja dia nggak pernah hadir gitu. Atau dia nggak pernah mengisi bukti kehadiran. Nah itu kan Pak Thomas jadi tidak bisa mempertanggungjawabkan mengapa Pak Thomas memberikan nilai A misalnya, atau Pak Stefanus memberikan nilai A kepada misalnya si Yohanes, Adrian misalnya. Itu kalau kamu tidak pernah memberikan bukti kehadiran, Pak Stefanus juga akan kesulitan memberimu nilai dari rasa tanggung jawabmu. Oke, itu masalah kehadiran. Jadi jangan nggak ada nilainya, siapa bilang bahwa kehadiran itu tidak ada nilainya. Itu tetap ada nilainya, bahkan pada penilaian di dalam rapot tanggung jawab, kemudian sikap, kemudian juga bisa untuk penilaian juga kehadiran itu sendiri. Jadi tolong yang belum tertib dalam pengisian kehadiran, tolong diisikan. Kemudian yang berikutnya, kondisi pembelajaran saat ini itu seperti apa sih? Kondisi pembelajaran yang ada di lapangan saat ini. Oke, Bapak klik dulu. Kondisi pembelajaran kita saat ini itu secara online. Bentar ya, muter. Sambil nunggu muter-muternya, sambil kondisi pembelajaranmu saat ini adalah kondisi yang online gitu ya. Online itu bisa mendekatkan siswa dengan guru, juga bisa mendekatkan siswa antar siswa, terutama ketika meet. Tapi bagaimana kalau ketika meet kameranya tertutup? Misalnya kayak saat ini lah, kameranya tertutup. Bapak dan Ibu gurumu bagaimana cara tahu bahwa kamu sedang mengikuti atau tidak? Siapa tahu nih ketika kamu menutup kameranya ternyata kamunya lagi tidur gitu ya. Yang penting saya ikut meet. Nah, nggak bisa juga seperti itu. Yang penting saya sudah absen di meet. Nah, terus buat apa kamu membayar mahal-mahal setiap bulannya ya istilahnya? Bayar mahal-mahal setiap bulannya untuk pulsamu mungkin, untuk kuotamu, untuk wifi-mu di rumah, atau untuk
sekolah SPP-nya, tetapi kalau kamunya tidak mengikuti dengan baik. Jadi jangan menyia-nyiakan jerih payah orang tua dengan mengatakan saya selalu hadir Mit Pak, selalu hadir Mit Bu. Tetapi begitu ya memang betul namanya ada di situ gitu. Tetapi orangnya tidak berada di situ. Nah itu mohon dengan sangat anak-anak untuk selalu setia membuka Meet. Kita jangan ya dalam tanda petik jangan mengecewakan orang tua lah dengan mengatakan bahwa saya hadir Meet, tetapi yang hadir cuman fotonya, habis itu Meet-nya sudah selesai anaknya nggak keluar gitu kan. Bapak pernah itu kejadian di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya itu pernah kejadian gitu. Meet-nya itu sudah selesai, Bapak sudah mengakhiri, teman-teman yang lain itu juga sudah keluar gitu. Nah, si anak ini nggak keluar dan dia itu hanya memajang foto gitu. Pertanyaannya apakah si anak ini ikut Meet atau dia kemana kan? Kalau misalnya dia izin ke toilet, biasanya anak-anak itu membuat chatting gitu kan. Pak, saya izin dulu ke toilet. Pak, saya tutup kamera dulu ya, maaf, saya sedang makan. Pak, maaf ya, saya tutup kamera dulu, soalnya di rumah misalnya baru ada gawe atau banyak orang. Nah, itu berarti ada izin, ada proses izin. Tapi kalau yang tidak ada izin, mengapa? Nah itu jangan dibiasakan hal seperti itu karena jangan mengecewakan orang tua juga. Tuh. Kemudian kaitannya dengan Google Classroom-mu, Bapak ambil contoh di sini karena ini punyanya Pak Thomas ya, udah Bapak pakai kelasnya Pak Thomas lah. Bentar ya. Kita lihat anak-anak yang di kelas ini aja lah yang saya pakai yang kesiswaan aja Pak Thomas yang ada dari kelas 1 sampai dengan yang kelas 4 sampai kelas 6 ya. Ya. Nah, kelas kesiswaan. Ada di sini kan ya, Pak? Ada. Oke, Bapak masuk dulu sebentar. Ini kita tunggu loadingnya. Classroom. Itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita. Loh, kok tidak ada kelas di sini? Oh, ganti akunnya. Ya. Ini ya, siswaan 4 sampai 6. Salah satunya itu yang tadi Bapak sampaikan ketika Meet dibuka itu untuk mendekatkan antara Bapak Ibu guru dengan kalian. Terus sampai saat ini ketika kita tetap muka pun Bapak Ibu guru itu belum tentu bisa menghafalkan namamu, ya. Namamu sih tahu mukanya, tetapi belum tentu tahu namanya. Terus caranya mendekatkan bagaimana? Cara pendekatannya ya, cara yang kedua adalah dengan cara mengubah foto profilmu itu menggunakan fotomu. Ini misalnya si Abigail, ini, oh Abigail seperti ini, yang ini ya anaknya ya. Oh Adeline yang ini ya anaknya. Oh ini digantinya menggunakan karakter. Jangan ya anak ya, gantilah menggunakan foto kalian gitu. Mau fotonya yang agak sedikit santai atau foto-foto yang selfie yang seperti ini, silahkan saja nggak apa-apa. Ini juga untuk mendekatkan antara Bapak dengan kamu gitu. Kenapa? Karena begitu Bapak klik misalnya punyanya si Abigail, Bapak klik. Nah, oke, misalnya Bapak klik punyanya Abigail. Nah, nih Bapak kan jadi ngelihat, oh ini punyanya si Abigail, misalnya seperti itu. Jadi jangan menggunakan foto-foto atau profil-profil karakter-karakter, tapi gunakan foto-foto kalian. Tidak ada ruginya kok untuk kalian. Kenapa? Karena justru itu dengan seperti itu Bapak tahu atau Pak Thomas mungkin tahu, oh yang namanya Andrew Winston itu yang ini, kemudian yang namanya Arsafin yang ini.
Nah, ini bagi yang belum mengganti foto profilnya, diganti ya. Cara menggantinya seperti apa sih, Pak? Cara menggantinya kita bisa menggunakan klik di sini, ini juga langsung bisa gitu ya ketika kamu masuk ke kelas. Nah, ini kemudian diganti. Fotonya kita ganti, kita klik di sini, ada gambar foto. Kemudian kita bisa mengupload atau memilih foto. Kalau dari komputer ya kita upload melalui komputer misalnya. Dan ini Bapak ngambil contoh. Ya, yang SCH Pak. Dan itu harus SCH Pak. Oke, misalnya ini untuk sementara ya. Nanti Pak Thomas biar mengganti lagi foto profilnya. Nah, ini misalnya seperti ini. Kemudian kita jadikan foto profil. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Yang belum menggantikan foto profilnya, itu langsung berganti kan dia. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau menggunakan HP. Klik aja di bagian atas yang tadinya hanya K itu tadi. Kalau punya Thomas hanya K gitu kan. Itu diklik. Nah, kalau punya kalian apa? Itu kamu klik. Klik, kemudian nanti di situ ada gambar foto. Klik lagi, pilih foto yang mana yang mau kamu upload. Seperti itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Untuk Pak Thomas pasti nanti akan menjadi panjang lebar karena berhubungan dengan set sekolah dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perlombaan juga. Nah, untuk pertanyaan nanti kamu tulis dulu ya nak ya, kamu tulis dulu. Nanti di bagian sesi akhir silahkan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ke Pak Thomas ya Pak Thomas ya. Ya, silahkan Pak Thomas. Sampai kapan sih terakhir? Ngantuk? Kenapa ngantuk? Sudah siang ya? Sebentar, ini masih ada yang mau masuk ternyata. Beberapa anak teman kalian mau masuk. Profil exam. Baik, Bapak akan melanjutkan ya. Untuk informasi dari Bapak selaku kesiswaan ya, kesiswaan SD Sudarso, Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kalian ikuti. Dari mana kalian akan bisa memperoleh informasi-informasinya. Nah, tadi sudah sedikit disinggung. Segala bentuk informasi dari sekolah sudah ada wadahnya, sudah ada tempatnya, yaitu melalui set sekolah. Pak, linknya dari mana? Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru pasti sudah pernah memberikan link ini. Ya. Dan juga kalian bisa memperoleh linknya ada di Google Class Info. Ya, ada di Classroom, Class Info itu. Bapak pernah men-share di situ. Ya. Kalian tinggal klik. Kalau kalian klik misalnya ya. Oke, ini agak lama. Nah, di sini ada segala macam bentuk info kegiatan yang bisa kalian ikuti dari rumah. Ya. Info-info kegiatan yang kalian bisa ikuti dari rumah. Ini salah satu contoh kegiatan yang pernah dilakukan oleh anak kelas 3, yaitu kegiatan Learn and Play, yaitu pada tanggal 31 Juli. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah anak-anaknya yang mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Nah, selain itu ada juga kegiatan lainnya, informasi-informasi lomba. Ada banyak sekali lomba yang bisa kalian ikuti. Salah satunya ini adalah OMITS 2021. OMITS itu apa? Ini adalah Olimpiade Matematika. Ya. Olimpiade Matematika ini untuk SD memang ini berbayar ya, anak-anak ya. Berbayar untuk SD itu biayanya 35.000. Ya, kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan cara mendaftarkan melalui online. Dari mana linknya?
kalau kalian baca di sini sudah ada linknya untuk mengikuti pendaftaran ini. Ada link pendaftarannya. Kalian bisa langsung klik, nanti kalian akan diarahkan ke website OMIDS-nya. Nah, di sini kalian bisa register pendaftaran. Sampai saat ini baru ada beberapa anak yang mengikuti. Contohnya yang dari kelas 6 itu ada Keiko ya, sudah mengikuti, sudah daftar. Terus selain OMIDS ada juga kegiatan lainnya. Wah, ini lag ini. Ini adalah lomba. Nah, ini lomba dan pameran lukis persahabatan bertema budaya. Ini pendaftarannya sudah selesai ya, paling lambatnya tanggal 13 Agustus. Apakah dari kalian ada yang mengikuti? Sudah mendaftar? Ya, jadi yang kalian senang lomba melukis bisa kalian mengikuti di sini. Dan ini ada link pendaftarannya juga. Terus, nah ini lomba mendongeng, ini juga sudah berakhir. Nah, Bapak mengapresiasi kalian, ternyata ada beberapa teman kalian yang sudah mengikuti. Nah, siapa yang mengikuti? Dan kemarin itu ada beberapa anak yang mengikuti, yaitu ada Cleo dari kelas 3, terus ada Helena dari kelas 6, ya. Dan beberapa teman kalian bahkan bisa berprestasi di situ. Dari mana bisa tahunya? Kalian bisa mengikuti dari sini. Kalau kalian klik prestasi di sini, Bapak sudah memasukkan foto kalian. Nah ini, Cleo sebagai juara 1 pada kegiatan mendongeng ini. Bahkan Helena juga bisa memperoleh sebagai juara 3. Dan ini yang satu lagi yang Bapak sampai mengapresiasi sekali, ternyata Bapak tidak tahu, ternyata malah Jessica ini mendaftarkan sendiri dan bisa memperoleh bronze medalis Jennifer, Pak. kegiatan bahasa Inggris ya, Jennifer ya. Nah, Iya. bahkan Bapak nggak tahu tiba-tiba Jennifer memberikan ada seperti ini aja. Wah, hebat sekali bisa mengikuti. Nah, ini harapan Bapak juga kalian selalu aktif. Selain melalui set ini, kalian juga bisa mengikuti dari yang lainnya. Nah, maka jadi nanti kalau ada yang mengikuti lomba, bisa memberitahu kepada Bapak atau kepada wali kelas kalian, misalnya Bapak, Ibu, saya mengikuti lomba ini, saya mendapat juara ini. Nah, nanti silakan kalian memberitahu, menginformasikan ke wali kelas kalian, ya. Atau mungkin Pak ada lomba ini nih buat anak-anak SD, silakan bisa di-share ke wali kelas, nanti biar wali kelas akan menginfokan ke Bapak, atau bisa langsung ke Bapak. Nanti bisa Bapak tuliskan di set sekolah kita. Nah, ada juga lomba-lomba yang lainnya. Wah, ini masih membaca. Nah, ini ada juga Pemnas nih, Pekan Matematika Nasional. Kalau tidak salah kemarin Andrew Winson sudah meminta pendaftarannya persyaratannya ke Bapak. Kalian bisa mengikuti juga. Nah, untuk SD harganya kalau ini lebih mahal nih. Gelombang pertama 55.000, gelombang kedua 60.000. Secepatnya, ya. Ya. Ya, Bang. Nanti saja pertanyaannya ya. Bapak jelaskan dulu, Alvaro, Bapak jelaskan dulu ya. Nah, dari mana pendaftarannya? Di sini sudah ada linknya juga. Kalau kalian klik, kalian akan diarahkan ke website seperti tadi. Ya, kalian bisa mendaftar di situ. Yang senang matematika. Ada juga kegiatan nanti di sini lomba poster yang diadakan dalam kegiatan pramuka. Ada lomba public speaking, tetapi ini sudah paling lambatnya tanggal 7 Agustus itu ya. Terus ada juga kegiatan lainnya. Nah, ini yang baru ini. Bapak baru memasukkan ini. Nah, ini tanggal 14 Agustus sudah beberapa anak mengikuti, sayang sekali. Padahal ini kegiatannya sangat bagus loh Bu, anak-anak, buat kalian. Kalian diajak belajar mengenal Indonesia, suku-suku,
tarian dan sebagainya, kalian bisa mengikuti. Ada juga kegiatan ini, Indonesia Student Science. Nah, ini juga berbayar. Kalian bisa ikut di sini nih. ISCC kedua. Ya, kalian bisa ikut. Harganya untuk reguler, untuk kalau kalian ingin ikut adalah 50.000 per mata pelajaran. Di SD bisa mengikuti 3. Ada 3 pelajaran, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris. Per mata pelajaran 50.000. Jadi kalau kalian, Pak, saya mau ikut 3-3-nya. Berarti kalian tinggal dikalikan saja 3. Jadi 150.000. Kalian bisa memilih di sini mau ikut apa. Ya, linknya juga sudah ada di sini. Nah, ini link pendaftarannya. Terus berikutnya, nah ini yang gratis. Bapak harap kalian bisa mengikuti ini. Nanti tanggal 28. Ya, Bapak harap kalian semua bisa ikut. Karena di sini banyak sekali pengetahuan yang bisa kalian ikuti. Sabtu tanggal 28 jam 9:30 sampai jam 11. Kita akan belajar tentang warna. Ya, Bapak harap kalian bisa mengikuti. Nah, informasi ini bisa kalian lihat di sini atau di set sekolah, ataupun kalian bisa mengikuti yang ada di Instagram, di Facebook. Banyak sekali info-informasi tentang perlombaan. Nah, ini untuk set sekolah. Ini berarti secara umum, ya, set sekolah secara umum. Di set sekolah juga kalian bisa, set sekolah juga di sini ada pada profil guru dan karyawan di sini, kalian bisa mengetahui posisi kalian di kelas berapa ada. Misalnya contoh, sini ada guru-guru kalian. Bapak buka yang kelas. Pak, izin ke toilet dong, Pak. Ya, misalnya Bapak klik nama Pak Petrus, nanti akan masuk ke dalam set kelas 5B. Nah, kalian bisa lihat nih siapa saja sih yang di kelas 5B, nama-namanya. Ya, ini contohnya, ini adalah, kalau ini set kelas kalian, di sini kalian bisa mengupload kreasi-kreasi kalian di sini. Nanti kalian tinggal meminta Pak Petrus ke wali kelas kalian untuk memasukkan. Di sini ada profil, ada agenda pelajaran, mata pelajarannya apa, dan bahkan ada latihan-latihan juga di sini yang bisa kalian ikuti. Ya, tapi ini per kelas. Kalau klik Bapak klik nama siswa di sini, pasti akan yang muncul adalah nama-nama kalian. Ya, di sini. Itu set kelas. Bahkan kalau kalian yang terbaru, misal contoh nih, Bapak buka yang Pak Johani. Kelas 6C. Di sini tadi Pak Johani sudah memasukkan beberapa informasi ke sini pada kegiatan, mana yang lombanya ya? Kok nggak keluar? Agenda profil siswanya. Oke, kita lihat di kelas 6C siapa saja. Oh, di sini ada Adam, Karen, Selvi, tapi belum ada fotonya. Nah, foto ini silahkan setelah ini kalian kirimkan ke wali kelas. Pak, foto saya tolong dimasukkan ke set kelas. Ini kan masih kosong nih. Ini masih kosong. Silahkan nanti diisi. Nanti akan diisi sama Bapak Ibu wali kelas kalian, nama foto kalian dan nama kalian di sini. Biar bisa terpampang. Ya, ini contohnya untuk set kelas. Sedangkan set sekolah ini daftar Bapak Ibu guru kalian. Sampai dengan pada pustakawati, perpustakaan siapa. Ya, kalian bisa memperoleh informasi di sini. Bahkan kalian pun bisa tahu nih sejarah sekolah kita. Sekolah kita di profil sekolah. Ya. Kapan sih sekolah kita berdiri? Yang tahu nggak tahun berapa? Nah, di sini ada sejarahnya. Kapan sekolah kita berdiri? Yaitu sekitar tahun 1970 ternyata. Bahkan kita pun, Bapak pun belum lahir ini. Tapi sekolah ini sudah berdiri. Ya, siapa saja kepala sekolahnya dari pertama? Nah, di sini ada sampai ke yang terbaru ada Pak
Tarno. Nah, kalian bisa menemukan informasi tentang sekolah di sini. Nah, itu tentang site. Ya, tentang site. Berikutnya, ini juga satu lagi, yaitu tentang sarana informasi dari sekolah melalui Google Classroom. Kelas info ya. Oh, ini masih kelas 1 sampai 3. Nanti ada info kelas 4 sampai kelas 6 seperti ini. Nah, Bapak menjelaskan sedikit untuk set tadi, kalau kalian buka di info kelas 4 sampai 6, pasti Bapak pernah pertama kali itu mengirimkan link ini pada tanggal 4 Agustus. Nanti kalian bisa buka di info kelas kalau ingin mengetahui tentang set sekolah kita. Di sini sudah ada linknya, kalian tinggal klik linknya. Ya, anak-anak, nih. Ada di info sekolah. Dan setelah ini nanti kalian pun akan mengisi daftar hadir untuk kegiatan ini. Kalian silahkan nanti di bagian tugas, Bapak akan mengirimkan linknya untuk daftar absensi yang mengikuti kegiatan pendampingan ini. Ya, setelah ini nanti akan Bapak share pada kalian, lalu kalian buka di info kelas 4 sampai kelas 6. Kenapa? Daftar hadirnya. Terus, nah kalau ini sudah, tapi nanti akan Bapak ganti menjadi tanggal 28 Agustus. Kalian bisa mengikuti. Terus ini Agustusan sudah. Oke, itu informasi dari Bapak tentang kegiatan-kegiatan sekolah kita. Ya, baik. Bapak akan sebentar. Meet dulu. Bapak akan menghentikan presentasi. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mana ini? Oke. Nah, itu informasi yang bisa Bapak sampaikan dari kesiswaan. Tadi Pak Stefanus juga sudah. Nah, dari anak-anak, silahkan kalau ada yang ingin berprestasi. Ayo. Kita tunjukkan bahwa kita itu mampu untuk berprestasi, ya. Bukan hanya disuruh, ayo Alvaro kamu ikut lomba ini. Ah nggak mau Pak, saya takut, saya malu. Ah jangan, ya. Ngomong itu yang lomba bahasa Inggris itu untuk kelas berapa aja ya? Soalnya itu aku pengen ikut. Ya dari kelas 4 biasanya. Oh saya suka karena. Boleh, kalau kamu ingin ikut kegiatan bahasa Inggris silahkan ikuti, ya. Kalian buka. Terus kamu silakan mendaftarkan. Kalau misalnya Pak, saya butuh NISN, Pak, saya butuh surat keterangan sekolah bahwa saya belajar di sekolah. Kalian bisa meminta ke wali kelas kalian atau bisa menghubungi Bapak. Ya, langsung. Ada lagi? Lomba Inggrisnya itu kapan ya? Ya, nanti kamu buka sendiri di sekolah. Nah, biaya pendaftarannya sekolah atau pribadi, pendaftarannya ditanggung pribadi. Ya, silakan kalian ikut dengan cara mentransfer biasanya. Nah, selain tadi, coba Bapak pengen tahu nih dari kalian, coba dari anak-anak kelas 6 yang mengikuti lomba siapa saja ya? Coba. Kalau dari 6C, Keiko, Andrew Winson. Saya, Pak. Andrew Winson. Saya, Pak. Siapa lagi? Siapa? Yang kelas 6? Keiko, Andrew Winson, terus ada Del Piero yang KSN itu. Angela ikut? Angela Ikut, Pak. Ikut lomba apa? Omits. Omits, udah mendaftar belum? Udah. Sudah. Untuk persyaratannya apakah sudah lengkap? Udah, Pak. Oke, ya. Jadi sudah ya. Ada Jennifer Anastasia Dani. Oh, ikut lomba lagi ya? Baik, itu yang dari kelas 6. Tolong nanti kalau misalnya ini infokan ke Bapak kalian mengikuti lomba apa, ya. Yang dari kelas 5, ada nggak yang ikut lomba kelas 5? Ayo, yang kelas 5. Ya.
Kenapa? Kayak yang lomba pendaftarannya. Lomba pendaftarannya tadi kan sudah Bapak tunjukkan di site sekolah kita. Ada kan? Link pendaftarannya, kalian tinggal klik. Jadi nanti habis ini kamu buka site sekolah, kamu baca-baca deh di situ informasinya. Dibaca informasinya. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet kalian, silakan. Kelas 5, ayo. Kelas 5 ada nggak yang ikut lomba? Wah, ayo dong. Siapa? Siapa namanya, ayo. Saya itu siapa? Cila Krisnalisri. Oh, Cila. Cila ikut lomba apa, Cila? Omits. Oke, baik. Terima kasih udah belum? Oh, udah register. Silakan nanti jangan lupa untuk transfer itu ya. Mengikuti. Yang kelas 4, ada nggak? Kelas 4 ada nggak yang ingin ikut? Olimpiade. Ayo. Ada Omits, ada Pemnas. Ya, ada juga tadi ISCC yang bahasa Inggris, nah, yang ingin ikut bahasa Inggris. Ya, bayar 50.000 kalau ISCC bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ingin ikut dan membutuhkan misal surat-surat dari sekolah, surat keterangan, NISN atau surat keterangan, silakan nanti bisa WA ke Bapak atau wali kelas kalian. Ya, biar dibantu, atau langsung ke Bu Cindy, ya, atau bisa langsung juga ke Bu Cindy minta dibuatkan. Nah, banyak sekali. Kalau yang berbayar itu hadiahnya lumayan itu tadi, hadiahnya sangat banyak. Tapi kita tidak melihat hadiahnya dulu. Jangan melihat hadiahnya dulu, tapi tunjukkan kalau kita itu bisa, kita itu mampu untuk bersaing dengan teman-teman se-Indonesia. Ya, karena ini sifatnya nasional se-Indonesia. Jadi nanti kalau yang mau ikut, silakan mengikuti, tunjukkan kalau kalian itu bisa. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebutkan namanya, kelas berapa, silakan mau bertanya apa. Tidak ada? Sudah cukup jelas informasi dari sekolah? Nah, silakan, siapa namanya? Ya, Adeline, silakan. Anda mau bertanya apa, Adeline, kelas 5? Betul. Lombanya secara online. Karena untuk saat di masa seperti ini, tidak mungkin lombanya itu secara offline, jangan jarang. Sekarang sifatnya secara online. Tapi ya Bapak harap, ketika walaupun secara online, kita mengikutinya secara jujur. Ya, ingat, kejujuran itu penting. Ya, kita tetap jujur untuk mengikuti. Ada lagi? Boleh, silahkan setelah meet kalian daftar, ikuti. Ya, nanti ketika misalnya ada persyaratan yang dibutuhkan, bisa kalian tanyakan ke Bapak. Keiko mengangkat tangan, kenapa Keiko? Lupa diturunin. Oh, turunin. Kirain mau nanya Keiko. Karena itu kalau kalian klik tangan, itu artinya kalian mau bertanya, ya. Keiko kenapa angkat tangan? Kata Keiko minta diturunin. Itu kan dari tadi. Nah, angkat tangannya bisa diturunin, jadi dia minta turunin. Iya, udah nggak apa-apa. Yang lain ada lagi? Iya, kelas 6 ada yang mau bertanya nggak? Sudah cukup jelas informasinya. Enggak Pak, minta diturunin. Ya. Nah, nanti segala macam bentuk informasi itu ada di karena Bapak tidak mungkin kan, Bapak Ibu
wali sekalian setiap hari menginfokan lomba-lomba. Nah, kalian selalu aktif untuk membuka chat sekolah. Ya. Nanti jika ada pertanyaan kurang jelas dalam mengikuti bagaimana persyaratan dan sebagainya, kalian bertanyakan. Luis, Ya, mikrofonnya Luis, mikrofonnya turunin. Apa dimatiin dulu? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ya, ambil sikap baik. Bapak minta tolong Yosefa untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah melakukan ini. Tuhan berkat-berkat Bapak itu murid dan berkati Tuhan memberikan amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih ya atas perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, yang Pak Thomas sampaikan, dan Pak Stefanus sampaikan, itu sungguh-sungguh berguna buat kita semua. Ya. Terima kasih. Atau mungkin ada informasi dari Bapak Ibu Guru yang lain, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih anak-anak ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semua. Pak Thomas. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak Tom. Gening eta nu saya balik di ka anu awal.